ke Chrome untuk melihat flowchart yang telah aku buat. Aku membuatnya di Draw.io. Nah, yang pertama kan untuk konversi umur. Nah, setiap flowchart pasti diawali dengan start dan terus diakhiri dengan end. Terus karena kita harus memulai dari start, langsung kita deklarasikan untuk menentukan konversi umur. Itu pasti yang pertama kita harus tahu tahun lahir, bulan lahir, hari lahir. Nah, terus setelah inputan tadi, deklarasi tadi, nah nanti masuk ke tahun sekarang, bulan sekarang, dan hari sekarang. Nah, lanjut kita, deklarasi ini sebenarnya tidak akan muncul di hasil dari ngeran kita, di ngeran Java kita nggak akan muncul. Nah, yang akan muncul itu di input ini. Nah, input ini kan input tahun lahir. Kita bisa input tahun lahir berapa, bulan berapa, hari lahir berapa, dan tahun sekarang, bulan sekarang, hari sekarang. Nah, lanjut kita akan deklarasikan di tahun sekarang kurangi tahun lahir. Kalau menentukan bulan sekarang kurangi bulan lahir. Nah, hari kalau menentukan hari sama dengan hari sekarang atau hari lahir. Nah, lanjut. Nah, ini perjawaban if dan else. Pasti dengan belah ketupat. Nah, kalau proses di sini tidak ada, nanti akan lanjut ke bulan ini, lanjut ke proses yang selanjutnya. Tapi ini sama-sama prosesnya dan akan menghasilkan ini. Saya sama-sama menghasilkan ini. Nah, output itu adalah kesimpulan dari semua program yang telah kita buat. Nah, kesimpulan itu adalah hasil akhir yang bisa kita buat. Nah, hasil akhirnya adalah umur, tahun, bulan, dan hari. Nah, nanti bisa kita selesaikan di video selanjutnya. Nah, kita akan buka VS Code. Nah, di sini saya akan menjelaskan program pertama, yaitu untuk menghitung umur berdasarkan input tanggal lahir dan tanggal saat ini. Program ini saat ini memberikan hasil dalam format tahun, bulan, dan hari. Ayo kita mulai. Nah, di sini saya sudah membuat program atau membuat inputan dengan bahasa pemrograman Java. Java Util Scanner. Nah, import Java Util Scanner ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna di terminal. Nah, ini public class konversi umur ini atau public static void main string. Nah, ini adalah di sini kita buat kelas utama dan metode main. Nah, metode main ini yang merupakan titik awal program yang saya buat. Nah, lanjut. Initial scanner ini untuk menerima input dari pengguna, dari kita. Nah, untuk ini program akan meminta pengguna untuk memasukkan tahun dan bulan atau lahir. Nah, input tanggal lahir dan tanggal lahir ini fungsinya nanti kita pas ngeran nanti aku jelaskan. Nah, ini pastinya ini berfungsi untuk setiap inputan yang kita buat pastinya akan menghasilkan run nanti bisa kita meminta input tanggal. Nah, IND ini menghitung selisih tahun. Nah, cara menghitung selisih tahun ya ini tahun sama dengan tahun sekarang kurangi tahun lahir. Nah,
yang telah kita inputkan di atas ini. Nah bulan sekarang kurangi bulan lahir. Nah input ini integer ini hari sama dengan hari sekarang, hari akhir. Nah ini jika perhitungan hari atau bulan negatif, negatif ini, maka program akan mengubah nilai bulan atau tahun untuk menghasilkan benar. Nah benar ini adalah ini 30 hari atau nah hasil dari semua ini ada di sini. Sistem out ini umur. Nah ini hasil akhir yang tampilkan dalam format yang telah ditentukan ini. Nah lanjut kita akan run. Oke, kita coba run di, biasanya aku ngerun di CMD, tinggal Ctrl R aja. Nah lanjut ketik Java konversi umur. Nah kalau programnya udah jalan, nah ini masukkan tanggal lahir. Nah tanggal lahir berapa, kita bisa random aja, 1934 gitu. Enter, masukkan bulan lahir itu kan saat bisa dikonotasikan dengan angka 1 sampai 12. Ini mau bulan berapa, mau bulan Februari, berarti bulan berapa. Enter, masukkan hari lah. Hari ini jangan dianggap hari ada Senin sampai Minggu. Nah ini hari ini dalam program ini aku membuatnya hari sama dengan tanggal di 1 sampai 30. Nah hari lahir ini bisa kita buat, nah ini tanggal 30 gitu, lahir tanggal 30 bulan Februari 1934. Kita masukkan tahun sekarang tahun 2024, bulan sekarang bulan 11 tanggal 1. Nah nanti hasil dari ini adalah umurnya 90 tahun 8 bulan 1 hari. Oke, lanjut untuk proses yang kedua adalah tentang jenis ketiga. Untuk codingan jenis ketiga, nah seperti yang dijelaskan di awal tadi, semua yang akan kita coding pasti akan berada dari start. Nah dari start dan dari nah dari start akan dideklarasikan. Nah deklarasi ini deklarasi ABC. ABC itu adalah sisi seperti segitiga kan 3 sisi. Nah itu ABC ini sisi A, sisi B, sisi C. Nah deklarasi ini tidak akan muncul di running, tapi yang berjalan di dalam program kita. Nah deklarasi ini adalah yang berjalan di dalam program kita. Lanjut ke input ABC. Nah input ABC ini adalah input yang kita inputkan. Nah seperti kita nanti aku jelaskan. Nah input ABC ini adalah nanti inputan dari sisi A, sisi B, sisi C. Nah nanti akan menghasilkan ini. Nah kalau ini adalah matematika programan. Nah kalau ini false itu bukan tidak benar, maka akan jadi bukan segitiga, outputnya akan jadi bukan segitiga. Kalau true bisa jadi dan menghasilkan output segitiga sama sisi. Lanjut false. Nah kalau ini tidak ada, kalau kita input ini rumusnya tidak jadi ini, nah lanjut ke false ini. Nah yang ini adalah inputan ketika kita membuat, nah terus jadi output. Nah lanjut, kan ini jadi true jadi output segitiga sama kaki. Nah kalau
kita inputkan tadi tidak ada di sini, nah maka jadi false. Nah jadi ini rumus pemrograman. Nah lanjut. Nah kalau ini benar, yang dari kedua ini benar, nah nanti true ini menghasilkan segitiga siku-siku. Nah pasti ada salahnya, false-nya, terus output jadi segitiga sembarang. Itu kalau yang kita inputkan salah dan berakhir di N. Oke, kita lanjut ke codingannya. Oke, lanjut ke codingannya. Import Java. Nah ini pasti Java, program Java itu pasti diawali dengan import Java. Terus kita buat main kelasnya, kita buat namanya. Nah terus masuk ke step pertama. Step pertama itu input sisi segitiga. Input sisi segitiga itu adalah nanti yang atau program yang akan berjalan saat kita ngeran ini. Tapi nanti aku akan uji cobakan. Nah sistem outprint masukkan sisi. Nah ini adalah teks yang akan masuk ke run kita, akan ada di run kita untuk menentukan sisi A berapa, sisi B berapa, sisi C berapa. Nah step kedua, cek apakah segitiga valid. Nah kalau segitiga cara agar segitiga valid itu pasti angkanya benar, pakai angka, tidak pakai huruf. Kalau pakai huruf pasti akan salah. Nah A plus B, nah ini bisa diartikan. Terus step 3, tentukan jenis segitiga. Nah ini menentukan jenis segitiga, ini caranya ini. Nah ini sama semua, B sama sisi, A sama B sama C sama sisi. Nah kalau sama kaki, A sama dengan B sama dengan C, A sama dengan C. Nah ini sama kaki. Nah kalau segitiga siku-siku, A kali A plus B kali B sama dengan C kali C, A kali A plus C. Nah kalau segitiga sembarang ini adalah ketika kita membuat program kita, inputan kita itu diajak angkanya. Nah lanjut. Nah ini bukan segitiga, itu yang tadi aku jelasin, yang tidak ada pakai angka, bukan pakai angka. Nah itu pasti bukan segitiga. Oke lanjut, kita di command prompt kita ketik Java jenis segitiga .java. Jangan lupa pakai .java biar bisa programnya jalan. Sisi A berapa? Kita uji coba segitiga sama sisi ya, 2. Ini maksudnya 2 cm atau 2 meter boleh. Oke lanjut 2. Terus yang C bisa kita coba yang, nah hasilnya segitiga sama. Oke kita lanjut yang nomor 3. Mulai dari yang seperti tadi, setiap flowchart itu pasti diawali dengan start dan end. Nah ini kan permainan switch. Nah pasti kita akan deklarasikan dulu. Deklarasi ini pilihan user dan pilihan komputer. Nah pilihan user itu pilihan kita, kalau pilihan komputer itu di programnya, nanti komputer yang pilih random. Nah ini input. Nah input nah itu input pilihan kita, pilihan user, pilihan komputer. Nah string ini nanti aku jelaskan, tapi string ini dimaksud string adalah string itu dibuat untuk menambahkan ini masukkan pilihan. Nah string ini pilihan, jadi misal percabangan gitu. Nah lanjut lagi di sini, lanjut ke outputnya adalah semut, orang, gajah, dan komputer bisa memilih
milih apapun, semut, orang, atau gajah. Nah, pilihan user itu pilihan kita. Semut sama dengan semut, orang sama dengan orang, atau gini konotasinya, kamu milih semut, kamu komputer milih semut, aku milih semut. Nah, nanti hasilnya adalah hasil seri. Nah, kalau pilihan user itu pilihan kita. Kalau kita pilih semut, komputer pilih orang. Nah, kita kalah dengan komputer, maka nah ini hasilnya kamu kalah. Kalau kita pilih orang atau kita pilih gajah, komputer pilih semut, nah itu akan menghasilkan true ini output. Nah, ini yang sebelah ketupat ini if dan else. Nah, setiap output pasti diakhiri dengan lanjut ke end. Gitu. Oke, kita lanjut masuk ke codingannya. Nah, ini pasti yang tadi. Nah, ini kenapa kok ada random? Nah, random ini adalah berfungsi untuk memilih komputer untuk memilih acak antara inputan yang kita input di dalamnya. Nah, ini kan permainan suite. Permainan suite kan ada 3, semut, orang, atau gajah. Nah, ini tujuannya adalah pilihan random. Nah, step pertama, input pilihan user. Nah, ini codingan ini adalah pilihan user sama dengan, nah nanti ini inputan ini akan muncul di tampilan kita memilih apa, semut, orang, atau gajah. Nah, nanti komputer juga akan memilih di step 2 random pilihan komputer. Nah, ini komputer akan memilih ketiga dari pilihan tersebut. Nah, yang step 3 output dari pilihan tersebut adalah komputer memilih. Nah, nanti komputer akan memilih antara kita bisa seri, atau kita bisa menang, atau kita bisa kalah. Nah, if else ini bertujuan untuk definisikan antara hasil yang kita peroleh dari output yang keluar dari pilihan kita dan pilihan komputer. Nah, nanti kalau pilihan kita sama dengan komputer, berarti pilihan kita kita akan menghasilkan hasil seri. Nah, kalau pilihan kita menang, nah kita dan pilihan komputer kalah, dan kita akan mendapatkan hasil menang. Nah, kalau kita kalah dari komputer, ya hasilnya kalah. Nah, kita coba di CMD, kita ketikkan permainan suite. Nah, kita pilih apa ini? Pilih semut. Coba pilih semut, semoga kita seri. Nah, aku kalah, ternyata adalah gaji karyawan. Nah, yang gaji karyawan ini kita sama dengan yang lain, mulai dari start dulu, berakhir ke end. Nah, dari start kita deklarasikan dulu golongan. Maksud golongan ini adalah golongan gaji atau apapun golongan pendapatan setiap karyawan. Nah, input golongan, nanti di program kita nanti ada menginput golongan, dan lanjut ke deklarasi gaji pokok sama dengan 0. Nah, if ini berfungsi untuk menjalankan deklarasi gaji pokok sama dengan 0. Ini sama dengan kalau kita golongan 1, kita dapat gaji 1 juta. Tapi kalau kita nginput golongan 2, maka kita dapat gaji 2 juta. Kalau
kita input lagi golongan 3, maka gaji kita adalah 3 juta. Tapi bila kita inputan kita tidak ada dari 1 sampai 3 ini, maka hasilnya akan diperoleh adalah output atau output ini adalah invalid, jadi tidak bisa. Maka lanjut ke ini, gaji pokok 1 juta ini dideklarasikan lagi, dideklarasikan menjadi status keluarga dan tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga ini adalah nanti inputannya yang kita peroleh ketika kita nanti ngerun programnya. Input status keluarga ini itu iya atau tidak, ya atau no gitu. Nah, kalau punya tunjangan status keluarganya ada, kita bilang ya, maka tunjangan tersebut sama dengan 300.000. Maka setiap golongan ketika menjawab Y, maka dapat tunjangan 300.000. Maka 300.000 ini dideklarasikan tunjangan menjadi tunjangan anak dan input jumlah anak. Tunjangan anak sama dengan jumlah anak per 3 kali 100.000. Maka deklarasi gaji kotor sama dengan gaji pokok plus tunjangan keluarga plus tunjangan anak. Nah, ini kalau kita jawab no atau false, nanti tidak mendapat tunjangan keluarga, tapi tetap mendapatkan pajak. Deklarasi pajak sama dengan gaji kali 0,2. Deklarasi gaji bersih sama dengan gaji kotor kurangi pajak. Terus hasilnya itu output adalah gaji bersih. Maka gaji bersihnya nanti akan kelihatan di pemrograman nanti kita berakhir di N. Oke, lanjut. Nah, ini seperti tadi, masih dengan coding ini selalu ada di Java. Nah, step pertama, input golongan. Nah, golongan yang tadi aku buat di flowchart itu ada inputan itu adalah golongan 1, 2, atau 3. Nah, ini nanti step 1 ini akan ada di program yang kita akan jalankan. Nanti akan terbaca adalah masukkan golongan 1, 2, 3 gitu. Terus step kedua, hitung gaji pokok. Nah, ini menggunakan percabangan if dan else. Setiap golongan pasti mendapat gaji pokok. Nah, setiap gaji pokoknya beda-beda. Golongan pertama gaji pokok sama dengan 1 juta. Golongan kedua gaji pokok sama dengan 2 juta. Golongan ketiga gaji pokok sama dengan 3 juta. Nah, yang ini adalah untuk gaji pokok yang atau untuk inputan golongan melebihi dari 1, 2, 3 itu akan terjadi invalid. Step 3, tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga itu nanti juga akan keluar di running kita, karena ini kita harus memilih Y atau no, yes atau no, maka akan mendapat tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini sama dengan status keluarga sama dengan Y. Nah, ini mendapat 300.000. Nah, ini status keluarga sama dengan Y. Nah, ini adalah jumlah anak. Berapa jumlah anak nanti dikalikan 100.000 per anak. Step 4, menghitung gaji kotor. Gaji kotor sama dengan gaji pokok plus tunjangan keluarga plus tunjangan anak. Nah, step kelima, hitung pajak jika golongan 3. Double pajak atau pajak golongan sama dengan 3 sama dengan gaji kotor kali 0,2 bagi 0.
Nah, ini nanti akan kita coba double gaji bersih, gaji pokok atau pajak. Nah, ini gaji bersih, menghitung gaji bersih sama dengan gaji kotor kurangi pajak. Nah, ini oke, kita lanjut buka command prompt. Kita ketikkan Java gaji karyawan .java. Nah, hasil dari program kita tadi, nah ini masukkan golongan 1, 2 atau 3. Nah, kita pilih 2, kita coba pilih 2. Apakah sudah berkeluarga? Sudah. Jumlah anak, nah ini punya anak 3 sama dengan, nah ini gaji bersih yang kita dapat. Oke, kita lanjut ke persamaan kuadrat. Ya, sama seperti yang tadi, kita dari start menuju ke N. Nah, dari start kita deklarasikan nilai A, B, C. Itu nilai yang kita input nanti. Nah, lanjut ke inputan nilai, inputan A, B, C. Nah, deklarasi diskriminan B kali B min 4 kali A kali C. Inputan nilai A, B, C. Nah, kalau diskriminan lebih besar daripada 0, maka deklarasi akar 1 atau akar 2. Nah, kalau di disk ini tidak ada, maka lanjut ke diskriminan sama dengan 0. Deklarasi akar sama dengan min B atau 2 kali A. Nah, maka deklarasi akar ini akan menjadi akar kembar. Dan kalau tidak ada dari kedua ini, maka output yang diperoleh adalah akar berkhayal. Nah, di diskriminan lebih besar daripada 0, deklarasi akar 1. Nah, ini dengan cara akar 1 sama dengan min B plus atau 2 bagi 2 kali A. Kalau akar 2 sama dengan min B min bagi 2 kali A. Output yang diperoleh dari hasil deklarasi akar 1 atau 2 adalah 2 akar nyata. Nah, ini sama dengan plus akar 1 plus dan plus akar 2. Nah, sampai selesai, dan setiap output pasti akan menuju ke N. Oke, kita lanjut ke codingan. Nah, pasti yang pertama adalah ini, pasti akan muncul sendiri. Nah, step pertama, input nilai A, B, C. Nah, inputan ini akan masuk ke dalam running yang kita jalankan, program yang kita jalankan nantinya. Nah, ini akan ada masukan nilai A, masukan nilai B, masukan nilai C. Nah, step 2 itu diskriminan sama dengan B kali B min 4 kali A kali C. Nah, step 3 tentukan akar. Nah, ini pakai percabangan F dan S. Percabangan ini adalah yang dimaksud adalah kita bisa memperoleh 2 akar nyata atau 2 akar kembar atau akar khayal gitu. Oke, kita lanjut mencoba di command prompt. Kita coba persamaan kuadrat. Masukkan nilai A. Nilai A berapa? Kita coba 2, 3, 4 akar khayal. Nah, ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah arti, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih pemula, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.